Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, salah satu hikmah dan pelajaran penting bagi kita dalam melaksanakan puasa adalah bahwasanya puasa menimbulkan rasa kepedulian kita kepada masyarakat fakir dan miskin. Karena ketika kita berlapar dan haus dan dahaga, kita bisa membayangkan apa yang dibayangkan, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, para fakir dan miskin ketika mereka tidak mendapatkan makanan untuk dimakan atau minuman untuk diminum. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, rasa yang kita dapatkan selama puasa ini harus menjadi sebuah nilai yang kemudian itu membawa kebaikan bagi kaum fakir dan miskin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Kita melihat alhamdulillah di banyak tempat di Indonesia, kemudian di Riau, di beberapa kabupaten kota di daerah kita ini, kita menemukan ada kotak infak yang dibuat oleh pengurus masjid di masjid-masjid. Tapi sayang, kotak infak yang kita kumpulkan dana, kita masukkan dana di dalam kotak infak itu baru sebatas kotak infak untuk pembangunan masjid atau kotak infak masjid dan kotak infak anak yatim. Masih jarang di antara kita di masjid-masjid kita itu kita membuat kotak infak untuk fakir miskin. Mungkin hanya sebatas fakir miskin ini perhatian ketika kita mengumpulkan zakat fitrah dan kemudian kita didistribusikan. Harusnya tidak boleh ada ketimpangan antara anak yatim dan fakir miskin. Dan justru yang butuh makanan itu adalah fakir miskin. Anak yatim bisa jadi dia kaya, karena yang hilang dari anak yatim adalah kasih sayang ayahnya. Dan yang butuh makanan adalah yang miskin, baik itu yang anak yatim ataupun tidak. Nah, maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita implementasikan kepedulian kita yang timbul, yang terbentuk melalui ibadah puasa ini. Ayo kita buatkan gerakannya. Ada kotak-kotak infak di setiap masjid itu yang dikhususkan untuk kotak infak fakir miskin. Ada yang kemudian bertanya, Ustadz, miskin terlalu banyak. Kita batasi saja kepada fuqara, yaitu miskin yang cacat, yang dengan cacatnya dia tidak bisa bekerja. Miskin yang tua renta, yang dengan tuanya dia tidak bisa bekerja. Yang ketiga, miskin dan dia sakit, menahun dan sakit parah, kronis. Dia miskin, dia kencing manis, dia miskin, dia lumpuh, stroke, dia miskin, dia sesak napas. Dan yang keempat adalah miskin dan anak-anak. Kata kuncinya adalah orang miskin yang tak mampu bekerja. Kita jangan kemudian berpuas hati ketika kita bisa laksanakan sholat, kita puasa. Tapi ada ancaman dari Rasulullah ketika ada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang tidur dalam keadaan lapar, kita tidak diakui sebagai umatnya. Laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'i'. Bukanlah dari umatku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Nah, kaum muslimin
yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu puasa yang kita laksanakan yang memunculkan dan yang membuat kita peduli kepada fakir miskin, kita gerakkan kepedulian itu dalam bentuk wujud kotak infak fakir miskin yang tertujunya sebetulnya adalah kepada fuqara'nya, miskin yang tak mampu bekerja, bukan yang tidak mau bekerja. Anak yatim sudah pedulian kita sudah luar biasa. Ayo kita sempurnakan dengan fakir miskin. Kami mengajak kepada kita semua, wujudkan ini. Mudah-mudahan menjadi sunnah hasanah yang kita insya Allah mendapatkan pahalanya. Dan kita juga akan menjadi pelopor bagi kesolehan kita di dalam masjid bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mohon maaf, saya beberapa tempat saya temukan masjid dibangun miliaran rupiah, tapi ada tetangga masjid yang sakit kronis tak terbantu. Mereka harus menjual kulkas, menjual perabotan rumah tangga mereka, bahkan menjual tapak rumahnya hanya untuk berobat. Kepedulian kita melalui masjid secara terorganisir itu tidak terbentuk. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan kita kali ini yang membentuk kita peduli kepada fakir miskin, yang membentuk peduli kita kepada orang-orang yang lemah yang membutuhkan, kita wujudkan dalam bentuk ayo kotak infak fakir miskin di setiap masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.